Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu akuntansi itu. Nah, akuntansi itu identik dengan 3 hal. Yang pertama, uang. Karena di akuntansi itu kita akan menganalisis sebuah transaksi yang berkaitan dengan uang. Lalu yang kedua itu buku. Di akuntansi kita akan mencatat sebuah transaksi gitu. Lalu yang ketiga balance. Karena dalam akuntansi itu harus seimbang. Tapi sebenarnya akuntansi itu lebih dari sekedar itu gitu. Akuntansi itu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi pada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini disebut juga dengan pemakai informasi akuntansi. Nah, siapa aja sih pihak pemakai informasi akuntansi ini gitu? Pihak akuntansi di sini ada 2, yakni pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, lalu pihak eksternal itu pihak yang berasal dari luar perusahaan. Pihak internal itu terdiri dari manajemen, pemasaran, kepala bagian produksi, dan direktur keuangan. Kemudian dari pihak eksternal sendiri itu ada kreditur, pemerintah, calon investor, pemasok, lalu pemilik atau pemegang saham, lalu ada karyawan atau serikat pekerja, lalu yang terakhir itu ada masyarakat. Nah, kita langsung masuk ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu apa sih gitu? Persamaan dasar akuntansi itu sebuah pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan yang sama dengan penjumlahan utang plus modal. Persamaan dasar akuntansi itu tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan harta, utang, dan modal, tapi juga digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran atau pengeluaran yang digunakan untuk membayar beban ataupun refill terhadap akun-akun di dalam harta, utang, dan modal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contohkan di sini yang pertama pembelian harta secara tunai. Contoh, Abu Laundry membeli perlengkapan sebesar 12 juta secara tunai. Nah, pengaruh transaksinya di sini ada perlengkapan bertambah sebesar 12 juta, lalu kas berkurang sebesar 12 juta karena kita mengeluarkan uang dengan secara tunai. Di sini berarti harta bertambah, kemudian kas di sini masuk dalam harta yang berkurang. Lalu yang kedua, penerimaan piutang usaha. Contoh, Abu Laundry menerima pembayaran piutang usaha atas pengerjaan jasa laundry yang belum dibayar dari customer bulan lalu sebesar 4 juta secara tunai. Nah, pengaruh transaksinya di sini kas bertambah 4 juta, lalu piutang usaha berkurang 4 juta. Kas berarti harta bertambah, piutang usaha masuk dalam harta yang berkurang. Lalu yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Contoh, Abu Laundry menjual peralatan usaha sebesar 5.200.000 secara tunai. Pengaruh transaksinya, kas bertambah 5.200.000, lalu peralatan berkurang sebesar 5.200.000.
Nah, kas di sini bertambah, lalu peralatan masuk dalam harta berkurang. Kemudian selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Yang pertama, pembelian harta secara kredit. Contoh, Abu Laundry membeli perlengkapan usaha sebesar 2 juta secara kredit. Pengaruh transaksinya, perlengkapan bertambah sebesar 2 juta, lalu utang usaha bertambah sebesar 2 juta. Pengaruh transaksinya di sini, perlengkapan masuk dalam harta bertambah, lalu utang masuk dalam akun utang bertambah. Kemudian yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Contoh, untuk menambah modal, Abu Laundry meminjam uang di bank sebesar 15 juta. Nah, pengaruh transaksinya, kas bertambah sebesar 15 juta, kemudian utang bank bertambah sebesar 15 juta. Kas di sini masuk dalam harta yang bertambah, lalu utang bank masuk dalam akun utang bertambah. Yang ketiga, membayar utang usaha. Contoh, Abu Laundry membayar utang pembelian perlengkapan sebesar 10 juta. Pengaruh transaksinya, kas berkurang sebesar 10 juta. Lalu utang usaha berkurang 10 juta. Karena kita membayar utang, jadi utangnya berkurang. Nah, berarti kas di sini masuk dalam harta berkurang, lalu utang usaha masuk dalam akun utang yang berkurang. Lalu selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Contohkan di sini yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Contoh, pemilik Abu Laundry menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta. Pengaruh transaksinya, kas bertambah sebesar 20 juta, modal bertambah 20 juta. Harusnya 20 juta. Kas di sini berarti harta bertambah, modal di sini juga bertambah. Lalu selanjutnya yang kedua, memperoleh pendapatan. Nah, contoh, Abu Laundry menerima pendapatan jasa dalam usahanya sebesar 500.000. Pengaruh transaksinya, kas bertambah sebesar 500.000, lalu modal bertambah sebesar 500.000. Nah, kas masuk dalam harta bertambah, kemudian modal masuk dalam akun modal bertambah. Lalu yang selanjutnya, membayar beban. Abu Laundry. Yang ketiga, membayar beban. Contoh, Abu Laundry membayar beban air, listrik, dan telepon sebesar 250.000. Pengaruh transaksinya, kas berkurang sebesar 250.000, lalu modal berkurang sebesar 250.000. Nah, kas di sini berarti masuk dalam harta berkurang, lalu modal masuk dalam akun modal yang berkurang. Sekian belajar dengan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan dan memperhatikan belajar dengan saya. Terima kasih semua.